Di kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita tidak terlepas dari penggunaan sumber energi. Apa kamu tahu jika energi atau bahan bakar yang kita pakai tersebut berasal dari sumber energi yang ketersediaannya terbatas? Sumber energi di Indonesia kini masih dominan menggunakan energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Indonesia masih menggunakan minyak bumi sebagai sumber listrik utama nasional. Energi terbarukan yang terpakai hanya 6,2% saja. Padahal masih banyak energi terbarukan yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Contoh sumber energi yang paling dekat dan bisa kita dapatkan dengan mudah ialah sampah makanan. Mengapa sampah makanan? Sampah makanan merupakan sampah organik. Di Indonesia, sampah jenis ini adalah penyumbang sampah terbanyak loh. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan jumlah tumpukan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Itu artinya per hari sampah makanan tersebut dapat mengisi penuh stadion sepak bola. Banyak sekali, bukan? Untuk pemerintah Kota Depok, awalnya kita konsentrasi di pengurangan itu kisaran tahun 2008-an ya. Kita pertama-tama mengolah masalah kompos. Dan sekitar 2 tahun terakhir kita konsentrasi juga di inovasi baru yaitu Magot. Bagaimana biar sampah itu tidak semua masuk TPA. Itu aja awalnya. Gitu. Makanya kita melakukan inovasi-inovasi biar si sampah itu nggak masuk TPA, dan ternyata alhamdulillah kita menemukan Magot itu sampahnya tidak masuk TPA, tapi ininya juga hasilnya Magotnya biar bisa buat macam-macam lah gitu. Tadi saya akan menjelaskan proses bagaimana telur ini menetas. Ini bagaimana ada berbagai macam cara. Ada kita taruh di atas, nanti bawahnya kita kasih sampah organik. Setelah dia menetas, dia akan turun atau jatuh ke bawah. Ternyata dia sudah ada makanannya. Nah, ada kedua, kita langsung taruh di sampah organiknya, telurnya juga dia akan juga menetas. Dan yang penting kita hindari daripada sampah yang mengandung banyak belatung. Karena kalau di sini ada sampah organik yang ada belatung dari lalat biasa, telur ini akan habis dimakannya. Kemudian kita pindah ke bak pembesaran. Ini kita anggap bak pembesaran. Di sini sudah kita kasih sampah organik. Kalau di sini sekitar 10 gram, di sini sudah kita kasih sampah organik kurang lebih 10 kilo. Setelah dia berkembang 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti sekitar 10 hari atau 12 hari ini sudah seperti ini. Nah, nanti setelah proses ini sudah 18 hari, dia akan berubah menjadi warna hitam. Ini warnanya seperti ini. Nah, ini yang dibilang pre-pupa, mendekati pupa. Nah, setelah ini nanti dia akan berubah menjadi pupa. Pupa itu maggot yang sudah tua, artinya nanti dia akan diam. Nanti maggot ini akan diam. Setelah maggot ini sudah hitam atau coklat semua, inilah yang nanti kita sistem breeding atau kita kandangin. Nah, di sini ada dua tempat breeding kami. Ini adalah wadah untuk pupa. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini yang masih ada bak-bak di sini. Ini isinya adalah maggot yang sudah tua. Maggot yang sudah tua, yang sebentar lagi akan menjadi lalat. Ini kita kandangin hitam di sini. Kenapa kita harus kandang hitam? Karena kalau kandang gelap di sini, maggot
kalau kena sinar matahari dia aktif. Tapi kalau kita kasih kandang hitam seperti gelap, dia kurang aktif sehingga dia nanti akan cepat menjadi lalat. Kita di sini ada pintu, nanti antara pintu kandang putih dan pintu kandang hitam kita aduk. Nanti lalat itu akan ke kandang putih karena ada sinar. Jadi lalat itu senang dengan sinar. Nah, setelah nanti lalat itu sudah penuh di kandang putih, ini kita jemur. BSF ini dia akan kawin dan akan aktif itu kalau kena sinar. Jadi harus kena sinar matahari dia. Kalau nggak ada sinar matahari harus pakai lampu, dia harus terang. Karena kalau dia gelap, dia nggak mau kawin gitu. Jadi kalau dia terang, dia langsung kawin, cari pasangan, dia kawin, setelah kawin, dia akan mati. Ini ada wadah telur, dan ini ada telurnya. Kalau diperhatiin, dia lagi nelur nih, ini ada telurnya tuh. Nah, ini telurnya tuh. Jadi telurnya ada di selah kayu. Nah, kayu ini kita bikin sedemikian rupa kayunya, kita amplas, kita kasih untuk celah ini dengan lidi atau dengan paku payung terserah, dan dia nanti akan nelur ini. Dan dia mau bertelur di tempat yang bersih. Makanya kita siapin untuk kayu seperti ini. Selain itu, sampah makanan yang dibuang di tempat pembuangan juga menyita banyak lahan serta meningkatkan produksi gas metana dan karbon dioksida yang memicu pemanasan global. Bayangkan jika sampah makanan sebanyak itu dapat kita olah kembali menjadi sumber energi.